Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat, semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ada di tema 5 subtema 2 materi PPKN. Oke. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jika sebelumnya di materi sebelum ini, di materi PKN tepatnya, itu kita sudah membahas tentang pengamalan sila pertama, kedua, ketiga, ke berapa ya? Keempat. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pengamalan materi pengamalan Pancasila sila kelima utamanya. Nah, sebelum itu silakan dibuka bukunya di halaman 61. Di situ ada sebuah teks dengan judul Kusnadi Wiyoga Prestasi di Tengah Keterbatasan. Oke, kita akan membaca bersama-sama. Di sini akan Pak Wisnu bacakan. Kusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Kusnadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School atau ICAS wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini, Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, ia tekun mengulang pembelajaran yang diterimanya di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu, ia dikirim ke Hong Kong 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu, ia tidak menang. Namun, ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan prestasinya, Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Nah, itu sedikit cerita tentang Kusnadi Wiyoga, anak seorang tukang sol sepatu dan ibu rumah tangga biasa yang berhasil mewakili Indonesia dalam ajang ICAS atau International Competition and Assessment for School. Nah, wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Nah, Yoga ini yang dalam keterbatasannya dia berhasil untuk mewakili Indonesia dengan sebelumnya meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional di Manado tahun 2011. Nah, semua itu dimulai dari dia yang berkesempatan menjadi perwakilan Indonesia dalam Olimpiade atau Lomba Matematika tahun 2007. Yang meskipun tidak menang, tapi di situ memberikan dia semangat untuk terus berusaha, untuk terus mengembangkan diri supaya dia berhasil. Nah, oke, apa yang prestasi yang diraih oleh Kusnadi Wiyoga ini tadi? Ya, dia berhasil menjadi apa sih tadi? Menjadi menjadi apa ya tadi? Menjadi peraih medali perak dalam OSN 2011. Nah, di Manado. Dan kemudian apa? Berkesempatan mewakili Indonesia dalam ICAS International Competition Assessment for School tingkat Asia Pasifik.
Oke, itu yang untuk jawaban soal pertama. Yang kedua, apa usaha yang dilakukan yoga untuk meraih prestasi itu? Nah, kira-kira apa yang dilakukannya yaitu dengan bekerja keras, dengan terus bersemangat dan bekerja keras. Oke. Nah, lalu sikap-sikap baik apa yang dimiliki oleh yoga? Jelaskan jawabanmu. Nah, kira-kira sikap baik yang paling terlihat di situ apa? Kalau yoga itu, nah, tidak kenal menyerah. Nah, dia pantang menyerah meskipun dia berada di keterbatasan. Nah, meskipun dalam keterbatasan. Meskipun dia hanya anak seorang tukang sol sepatu, tapi dia berhasil menunjukkan kalau dengan berusaha sekuat tenaga itu akan menunjukkan hasil yang maksimal. Oke, apakah sikap yoga tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan. Nah, ini tentu saja sebagai pencerminan sikap atau pencerminan dari sila kelima Pancasila. Karena apa? Karena yoga ini berusaha sekuat tenaga. Nah, salah satu wujud dari pencerminan sila kelima itu adalah dengan selalu berusaha sekuat tenaga. Oke. Ya. Karena yoga berusaha sekuat tenaga dan tidak tidak putus asa meskipun dalam keterbatasan. Nah, meskipun dia dalam keterbatasan tidak bisa les, tidak bisa mendapatkan bimbingan di luar pembelajaran di sekolah. Nah, tapi karena dia ini pantang menyerah, selalu berusaha sekuat tenaga untuk belajar. Nah, makanya dia berhasil untuk meraih medali perak itu tadi. Nah, salah satu sikap yang dimiliki oleh yoga adalah kerja keras. Sikap itu sesuai dengan sila kelima. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna sebagai berikut. Adil bukan harus sama, berarti di sini maksudnya seperti kalian yang memperoleh uang saku berbeda dengan kakak atau adik kalian. Nah, itu juga salah satu bentuk keadilan yang tidak sama. Kadang uang sakunya kakaknya lebih banyak tapi adiknya lebih sedikit. Nah, dan kalian ada di antara kakak dan adik kalian. Nah, itu merupakan bentuk dari pengamalan sila kelima ini. Tapi kenapa sih kok uang sakunya sama, berbeda tapi sesuai dengan sila kelima? Nah, itu berhubungan dengan kebutuhan orang yang berbeda-beda. Jadi, kakak kalian yang sudah SMA ataupun mungkin kuliah itu pasti mempunyai kebutuhan yang lebih banyak daripada kalian. Sedangkan adik kalian yang masih bayi, masih baru lahir, tentu tidak dikasih uang sama orang tua kalian. Karena apa? Adik kalian itu tidak membutuhkan uang di situ. Nah, oke. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Nah, masing-masing anak makanya diberikan uang saku yang berbeda. Kemudian mau bekerja keras. Nah, mau bekerja keras di sini seperti yang dilakukan oleh yoga dengan belajar sekuat tenaga, dengan memanfaatkan apa yang dia miliki. Dia hanya tidak bisa pergi les. Nah, dia hanya bisa belajar secara mandiri. Ya sudah, dia belajar mandiri dan menghasilkan apa? Tadi ya, dia berhasil meraih medali perak di kejuaraan di Olimpiade Sains Nasional. Oke. Kemudian mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Maksudnya yaitu kita mengakui kalau negara-negara lain juga merupakan negara yang merdeka. Oke. Menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Seperti kalau kita itu tidak memandang rendah diri kita di hadapan orang lain, atau kita memandang kalau ya mereka juga sama-sama manusia kok, tidak lebih baik juga. Nah,
seperti itu. Nah, tapi intinya di sini adalah kalau sila kelima itu, karena keadilan sosial, seperti kalau kita membantu orang lain. Nah, tapi tidak semua yang membantu itu merupakan pengawalan sila kelima. Seperti kemarin sudah kita bahas, kalau membantu orang tua di rumah itu merupakan pengawalan sila kedua. Terus membantu orang yang kesusahan itu juga merupakan pengamalan sila kedua. Nah, kalau sila kelima, kira-kira membantu yang seperti apa? Kita membantu yang membuat orang itu dapat mandiri setelah kita bantu. Seperti kita membantu teman kita untuk belajar. Nah, ketika orang itu sudah bisa, itu akan menjadi bekal untuk dia hidup seterusnya. Nah, misalkan teman kita itu sebelumnya bingung tentang pembulatan, tapi karena kita membantunya dan dia bisa, pembulatan yang kita ajarkan yang bermanfaat bagi dia itu akan bisa dia gunakan sebagai bekal di kehidupannya yang lebih baik. Misalkan dia suatu saat jadi pedagang karena ada pembulatan yang sudah dia pelajari, dia di situ bisa dengan mudah mengaplikasikan atau menyelesaikan masalah-masalah tentang itu tadi, tentang pembulatan dalam perdagangan seperti itu. Nah, seperti contoh yang lain, misalkan ada orang yang memberikan pinjaman atau memberikan modal usaha. Nah, pinjamannya digunakan untuk modal usaha dan bermanfaat sehingga dia bisa membuat usaha yang lebih besar. Itu juga merupakan pengamalan sila kelima. Nah, oke, jadi seperti itu. Jadi sila kelima itu membantunya yang membuat dia bisa hidup lebih mandiri, memberikan modal usaha, memberikan pelatihan, nah, memberikan kursus. Nah, itu juga merupakan pengamalan sila kelima. Tapi kalau membantu orang dalam masalah musibah atau membantu orang yang meringankan pekerjaannya itu pengamalan sila kedua. Oke, jadi seperti itu. Nah, amati simbol di atas, jelaskan arti dari simbol tersebut. Bisa kita lihat kalau pengamalan sila kelima itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Maksudnya apa sih kok lambangnya padi dan kapas? Oke, jadi kehidupan sosial itu maksudnya adalah kehidupan kita sehari-hari, seperti kita bisa makan, kita memiliki tempat untuk berteduh, kita memiliki pakaian untuk melindungi tubuh kita dari panas, dingin. Nah, seperti itu. Itu merupakan kehidupan sosial. Nah, kita berpenghasilan, kalau bekerja itu merupakan kehidupan sosial. Nah, kehidupan sosial itu utamanya adalah makan dan pakaian. Nah, bisa kita lihat kalau di sini ada gambar padi. Seperti yang kita tahu kalau orang Indonesia itu setiap hari makanan pokoknya adalah padi, nah, atau beras. Nah, kalian pasti setiap hari makan beras untuk bisa menahan beraktivitas, untuk bisa menjadikannya sebagai energi beraktivitas. Yang dimakan adalah beras. Nah, kemudian kenapa kok kapas? Seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, kapas itu merupakan bahan baku membuat baju atau pakaian. Nah, jadi di sini padi itu melambangkan makanan kita dan kapas itu melambangkan pakaian kita. Nah, oke. Jadi apa hubungannya simbol dengan maknanya? Karena padi dan kapas itu merupakan sumber dari manusia bisa hidup sejahtera, keadilan sosial, bisa hidup dengan baik secara sosialnya. Nah, bisa kita tulis karena padi dan kapas merupakan simbol manusia yang hidup sejahtera, berkecukupan makanan dan pakaiannya. Nah, oke, jadi singkatnya seperti itu hubungannya padi dan kapas dengan sila kelima Pancasila. Nah,
Coba kita baca di sini. Bacalah cerita berikut dan diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan bersama kelompokmu. Apakah Edo sudah membagi pekerjaan secara adil? Jelaskan jawabanmu. Nah, di sini Edo membagi tugas kelompok kepada teman-temannya. Nah, apakah sikap Edo dan teman-temannya mencerminkan sila kelima Pancasila? Nah, dengan membagi tugas secara adil kepada teman-temannya ini berarti Edo sudah mencerminkan sila kelima Pancasila. Oke, karena dibaginya apa? Sesuai dengan kemampuan teman-temannya. Nah, di sini bisa kita lihat itu Siti sedang jongkok, sepertinya sedang dia mendapatkan kertas yang lebih besar. Mungkin itu bagiannya adalah menggambar, karena Siti mempunyai keahlian untuk menggambar. Sedangkan di sini ada Lani mendapatkan kertas yang kecil. Nah, mungkin dia lebih ahli untuk menulis seperti itu. Nah, kertas yang kecil ditulis. Dan kemudian ini ada Udin. Udin ini tidak mendapatkan kertas. Mungkin dia mendapatkan tugas yang lain yang hanya bisa dikerjakan oleh Udin. Atau mungkin Udin ini bertugas untuk membeli berbagai peralatan. Dan Edo ini adalah orang yang memberikan komando dan membantu teman-temannya semua. Oke. Nah, itu bentuk pembagian tugas yang adil kepada kelompoknya. Jadi dibagi sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing yang dilakukan Edo ini. Nah, sikap seperti ini tentu saja merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi adil tidak harus sama. Jadi tidak hanya seperti tadi yang Pak Wisu contohkan dengan membagi atau memberikan uang saku yang berbeda kepada anak SD, SMP, atau mungkin bayi itu diberikan uang saku yang berbeda-beda. Nah, tapi juga ini seperti apa ini tadi? Membagi tugas kelompok sesuai dengan keahlian itu juga merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Oke. Nah, setelah ini silahkan dibuka di buku kalian halaman berapa ini? 80. Nah, kalian tuliskan sikap-sikap kalian yang sesuai dengan sila Pancasila dan sikap yang belum sesuai. Dan kira-kira apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki sikap kalian yang belum sesuai itu. Oke, jadi itu yang bisa Pak Wisnu sampaikan di kesempatan kita kali ini. Setelah ini silahkan dikerjakan di halaman 80. Apa yang Pak Wisnu tugaskan ini tadi. Singkat saja. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, cukup sekian ya Pak Wisnu bisa sampaikan. Tetap semangat belajarnya di rumah, patuhi protokol kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.